Sampah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Terlebih di daerah perkotaan. Setiap hari masyarakat pasti memproduksi sampah. Berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda, setiap orang di kota ini rata-rata menghasilkan sampah 0,8 kg. Sehingga dengan jumlah penduduk Samarinda sekitar 1 juta jiwa, maka setiap harinya menghasilkan sampah sebanyak 800 ton. Hilir mudik kendaraan pengangkut sampah seperti ini terjadi hampir 24 jam. TPA Bukit Pinang ini menjadi muara terakhir sampah di Samarinda. Tingginya jumlah produksi sampah menjadi masalah penting bagi kota Samarinda. Karena kemampuan petugas DKP dalam mengangkut sampah hanya 62% dari total sampah yang ada di masyarakat. Atau sekitar 500 ton per hari. Ini artinya sebanyak 311 ton sampah tidak terangkat ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Jutaan ton sampah plastik, kaleng, dan sisa makanan terhampar di sini. Maklum, TPA ini sudah ada sejak puluhan tahun. Keberadaannya seakan menjadi saksi sampah yang dihasilkan masyarakat kota Samarinda. Walaupun pemulung beroperasi 24 jam di TPA Bukit Pinang, namun tidak banyak yang dapat diselamatkan. Karena per hari, mereka hanya mampu memilah sampah sekitar 1000 kg. Padahal sampah yang dimasukkan ratusan ton. Alhasil, mengelola sampah masih menjadi pekerjaan rumah kota ini. Selamat siang. Kilo 1 on Bu, plastik botol. Ini adalah aktivitas masyarakat di salah satu sudut kota Samarinda. Datang membawa sampah yang sudah dipilah, menimbang, mencatat, dan selanjutnya menjadi penghasilan tambahan. Aktivitas masyarakat yang dilakukan untuk mengelola sampah. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Adek, lagi ngapain? Main. Dek, mau tanya nih, tahu Bang Ramli nggak? Enggak. Bener nggak tahu? Enggak. Kalau Bang Ramah Lingkungan tahu? Oh, Di mana? di tempat sampah. Di tempat sampah. Nggak, tempatnya di mana? Situ dekat mobil. Oh, yang di sebelah sana tuh ya? Iya. Memang banyak orang masih di situ? Iya banyak. Ada orangnya di situ?
Ada ya? Kalau Tempat gitu, ngumpulin sampah. abang ngumpulin sampah di sana ya? Oh ya sudah kalau gitu, makasih ya. Makasih ya. Oh iya sudah. Mama Pak, saya permisi Pak. Nama saya Made Pak. Bener di sini Bang Ramli Pak ya? Bapak selaku apa di sini Pak? Pemilik dan pengelola Pak ya? Iya. Bang Ramalingkungan. Nah ini pemirsa kita sudah ketemu dengan Pak Ramli, pemilik dan pengelola dari Bank Ramah Lingkungan, dan ini merupakan salah satu tempat pengelolaan sampah yang ada di Kota Samarinda. Kalau sebelumnya kita mengetahui bahwa sampah menjadi ancaman, tapi di sini sampah menjadi sebuah peluang untuk dimanfaatkan. Bapak mau kemana ini Pak? Saya boleh ikut Pak ya? Oh sudah Pak. Ya, ayo Pak. Macet Pak ya. Keberadaan Bank Ramah Lingkungan tersebar hampir di seluruh wilayah di Kota Samarinda. Di Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, warga bahkan tidak perlu membawa sendiri sampahnya ke Bank Ramli. Tetapi petugas yang akan datang mengambil dengan menggunakan becak motor. Kegiatan pengambilan sampah ini dilakukan setiap hari, layaknya jadwal petugas kebersihan. Sampah yang telah terkumpul ini dibawa ke Bank Ramli untuk selanjutnya ditimbang dan dipilah. Hasil timbangannya akan dicatat di masing-masing buku rekening Bank Ramli milik warga. Yang namanya sampah di semuanya kelurahan, di kota manapun itu memang jadi masalah. Sampah itu sendiri adalah bisa sampah dari rumah tangga, bisa juga sampah dari industri, itu semua bermasalah. Termasuk juga di Kelurahan Sindang Sari. Jadi sampah itu bermasalah untuk kita semua. Tapi sampah itu harus dikelola. Memang harus ada penyelesaian. Yang tadinya itu berserakan sana sini. Makanya harus ada pengelolaan sampah itu. Tidak bisa juga dibiarkan karena sampah itu adalah mengandung bibit penyakit. Terus selanjutnya di tempat kita ini di Kelurahan Sindang Sari ada pengelolaan mengenai sampah, yaitu melalui Bank Ramah Lingkungan yang biasa kita sebut dengan namanya Bank Ramli, yang mana Bank Ramli itu adalah mengelola sampah-sampah yang mana bisa bermanfaat ekonomi, bisa nanti untuk pupuk, bisa juga nanti sampah itu jadi organik dan non-organik. Jadi sampah itu sebenarnya kalau dikelola melalui Bank Ramli nantinya banyak bermanfaat untuk kita semua, terutama di Kelurahan Sindang Sari. Di dalam proses Bank Ramli itu sendiri, itu ada pemilahan yang mana
bahan-bahan yang dari hasil daripada pemilahan sampah tadi, diantaranya sini ada bahan plastik, ada besi, ada juga tembaga, dipilah-pilah. Dipilah-pilah setelah dijadikan satu, dikelompokkan, nanti sudah memenuhi berapa besaran baru hasil daripada Bang Ramli ini, contohnya plastik, nanti akan digudangkan sebelum kami kirim ke daerah, terutama banyak sekarang kita prosesnya lagi kan ke Jawa ya, artinya kita ini memilah-milah di sini, dari sini nanti baru kita bawa ke gudang, dari gudang nanti disusun, ditumpuk sampai memenuhi kapasitas yang besar, baru kita kirim ke daerah Jawa. Terus di dalam transaksi pembukuan, kami selalu, teman-teman pengelola Bang Ramli ini selalu ada catatan. Bahkan kami juga punya tabungan. Jadi setiap masyarakat yang mengelola sampahnya tadi yang bernilai ekonomis, kami masukkan di catatan. Kami masukkan catatan, setiap habis transaksi dibayar, nanti dimasukkan bank. Ini punya bank, namanya Bang Ramli tadi. Nah, di situ rupanya bermanfaat sekali terhadap menambah penghasilan warga Sindang Sari. Tidak semua sampah plastik yang dipilah dijual. Sebagian dimanfaatkan masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, untuk didaur ulang, dibuat berbagai kerajinan tangan dan peralatan lainnya. Mulai dari hiasan dinding yang dibuat dari tepung kadaluarsa, bunga dari plastik bekas, hingga tas yang dibuat dari gelas plastik bekas minuman kemasan. Semua barang-barang daur ulang ini telah memiliki pasaran tersendiri di masyarakat. Selain kualitasnya bagus, model dan desain yang dibuat pun sangat menarik. Jika sampah plastik atau sampah anorganik dijual dan didaur ulang kembali, lantas bagaimana dengan sampah organik seperti sisa makanan atau sampah rumah tangga? Ya pemirsa, inilah wilayah Sindang Sari. Kita lihat ya, sepanjang jalan yang kita lewati memang cukup asri. Jadi di sini masyarakat sudah mengolah sampahnya, selain tadi sampah anorganiknya berupa plastik dan beberapa sampah kaleng begitu yang diserahkan ke Bang Ramli. Tapi sampah organiknya diolah menjadi pupuk kompos. Salah satunya Pak Mul. Kita akan lihat ya bagaimana Pak Mul mengolah pupuk kompos dari sampah organik. Konsep Bank Ramah Lingkungan yang diterapkan di Kelurahan Sindang Sari juga melakukan pengelolaan sampah organik rumah tangga. Sisa-sisa sayuran atau makanan akan diolah menjadi pupuk kompos. Permisi. Dengan Pak Mul, Pak ya? Betul sekali. Ya, saya Made, Pak. Ya. Tadi saya sudah keliling di Kelurahan Sindang Sari. Saya sudah berkunjung ke Bang Ramli ya, Bang Ramli. Ya, jadi Pak Mul, ini lagi ngerjain apanya Pak Mul? Ini mau bikin pupuk kompos organik cair. Yang cair Pak Mul. Nah, iya. Apa aja bahannya Pak Mul? Bahannya dari limbah rumah tangga, seperti kita kalau masak di dapur itu kan ada sisanya Pak. Iya. Seperti bayam, kangkung yang akarnya tidak dipakai, buah-buah busuk, ya kan, bisa kita gunakan untuk pupuk organik cair. Contohnya ini Pak, Oh iya. seperti bayam ini Pak, bayam ini, kangkung ini, ya kan. Apa yang dilakukan Pak untuk membuat pupuk cair itu Pak? Yang pertama kali kita siapkan bahannya yang limbah rumah tangga tadi. Kita siapkan namanya E4. E4 ini bakteri pengurai Oh, bakteri pengurai. untuk mengurai sampah tadi. Nah, karena ini masih berbentuk tidur, kita harus beri namanya gula Pak, Untuk membangunkan. untuk membangunkan. Karena ini masih tidur atau dorman. Kita pakai
gula ini supaya dia bangun dan bisa bekerja untuk mengurai sampah. Iya. Jadi nanti perlu berapa lama untuk fermentasi? Untuk pertama kali kita masukkan Pak ya, itu minimal 2 minggu. Tapi setelah itu? Setelah itu 1 minggu sekali bisa menghasilkan. Tapi setiap hari dimasukkan sampah ya? Ya, dengan syarat harus disemprot sama E4. Airnya gimana Pak? Setiap hari Airnya juga kalau kita yang saya alami Pak, kita menggunakan namanya air cucian beras. Oh, air cucian beras. Terus selain campuran E4 yang sudah digabung Cucian beras ini dengan air banyak gula, bakteri, seperti itu ya? banyak protein, bakteri pengurai lebih banyak daripada kita menggunakan E4 ini Pak. E4 ini cuma 4 aja bakterinya, ditambah dengan ini lebih banyak ya. Oh, yang air Air leri, nama kita orang Jawa leri. Cairan E4 sama air gula tadi ya. Ya Pak, ini kenapa tempatnya harus ada ini seperti saluran udara ini dua ini Pak ya? Betul sekali Pak. Setiap kita membuat pupuk kompos itu kan akan mengeluarkan gas Pak ya. Nah, tabung ini kan meledak. Karena kita perlu ventilasi udara supaya gas metan di dalam ventilasi keluar. Jadi ini untuk mengurangi gas dalam ya Pak ya? Baik, setelah ini baru kita tutup Pak ya? Kita tutup. Berarti Bapak kalau ngambil hasilnya itu setiap sehari sekali atau gimana Pak? 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali, tapi setiap hari memasukkan Masukkan sampahnya ya? limbah rumah tangga. Kita masukkan. Baik Pak, kita akan selanjutnya melihat pembuatan pupuk padatnya Pak ya? Oke. Iya. Pupuk yang dihasilkan dari sampah organik ini kemudian dimanfaatkan warga untuk memupuk tanaman di sekitar halaman rumah masing-masing. Lihat saja, lingkungan di Kelurahan Sindang Sari ini begitu asri dengan banyaknya tanaman bunga. Program Bank Ramah Lingkungan kini dampaknya mulai dirasakan masyarakat. Sampah yang sebelumnya menjadi masalah dan ancaman, kini bahkan menjadi sahabat. Kami ada inisiatif, kami ada semacam forum musyawarah untuk meminimalisir, untuk mengurangi tingkat sampah di masing-masing RT, di masing-masing kelurahan, di masing-masing kecamatan yang ada. Terutama kita perlu untuk membangun bank-bank ramli kita. Dengan adanya bank-bank ramli yang kami sudah buat di masing-masing kelurahan, di masing-masing RT, ini juga akan bermanfaat bagi warga masyarakat kami, terutama untuk penambahan ekonomi keluarga masyarakat itu sendiri. Bersihkan lingkunganku, bersihkan tempat tinggalku, bersihkan lingkungan masyarakatku sampai ke tingkat kelurahan, ke tingkat kecamatan, dan sampai ke tingkat kota dan Kalimantan Timur yang bersih. Dan muaranya adalah untuk meningkatkan terus program Bank Ramli di Kalimantan Timur yang kita cintai dan kita banggakan. Bank Ramli menjadi harapan baru untuk mengatasi persoalan sampah. Selain bisa menjaga kebersihan lingkungan, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Keberadaannya juga mampu mendukung program hijau bersih dan sehat. Masyarakat sejahtera, hidup sehat, dan lingkungan nyaman dapat dinikmati setiap saat. Sampah tidak selamanya menjadi ancaman, tapi sampah juga dapat menjadi tambahan pendapatan bagi keluarga. Ini bukan hanya slogan semata, tapi ini benar-benar dapat direalisasikan. Seperti di daerah ini, Bank Ramli, Bank Ramah Lingkungan menjadi komitmen nyata untuk mewujudkannya. Selain pendapatan perekonomian, lingkungan yang tertata dan juga bersih menjadi hasilnya. Sampai jumpa.